Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta Kebilungan Dental Education and Expo PDI Kabupaten Bandung. Perkenalkan, nama saya Ardena Mulidi Hamdani. Di sini saya akan membawakan poster presentation saya yang berjudul Aplikasi Edukasi Kesehatan sebagai Media Promosi Kesehatan Gigi dan Mulut pada Usia Anak Sekolah. Baik, seperti yang kita ketahui bersama, masalah kesehatan gigi dan mulut ini sangat banyak dijumpai pada setiap orang. Bahkan dari total 30,5 miliar jiwa yang ada di dunia, setengahnya hampir memiliki masalah kesehatan gigi dan mulut. Kemudian 530 juta anak itu memiliki penyakit kesehatan gigi dan mulut, dan yang paling banyaknya adalah karies gigi. Terus bagaimana dengan keadaan Indonesia sendiri? Baik, ini berdasarkan Riskesdas tahun 2018, 57,6% penduduk Indonesia itu mengalami masalah kesehatan gigi dan mulut. Kemudian 45,3% itu paling banyak adalah gigi berlubang. Dan prevalensi karies pada penduduk Indonesia itu adalah 88,8%, dan ini akan terus meningkat sesuai dengan meningkatnya usia dari penduduk Indonesia. Kemudian bagaimana dengan kondisi anak-anak? Ini berdasarkan klasifikasi usia berdasarkan WHO, 95% anak pada usia 5-60 tahun itu memiliki karies anak, dan ini tentunya sangat jauh di bawah dari WHO dan FDI. Kemudian 67,3% ini anak memiliki indeks DMFT lebih dari 6, di mana disarankannya adalah hanya sekitar 50% saja. Baik, selanjutnya bagaimana dengan perilaku, terutama adalah perilaku sikat gigi yang baik dan benar, hanya 2,8% saja. Nah, tentunya keadaan ini membuat ataupun menjadikan kualitas hidup yang berhubungan dengan kesehatan gigi dan mulut pada anak, atau misalnya quality of life, itu terganggu, terutama oral health related quality of life, di mana anak akan merasa terganggu, anak akan merasa minder, kemudian anak akan kurang percaya diri. Nah, sehingga ada aspek-aspek yang akan terganggu, yaitu aspek fisik dan fungsional, yaitu bagaimana anak terganggu dalam fungsi pengenyahannya ketika makan ataupun misalnya ketika minum. Kemudian secara psikologis anak akan terganggu, di mana anak-anak kurang percaya diri terhadap lingkungan sekitarnya. Ketika misalnya yang rusak itu adalah gigi depan ataupun gigi anterior, maka biasanya anak-anak cenderung minder. Kemudian yang lebih parah itu adalah aspek sosial, di mana ketika di lingkungan sosial anak sudah ada bullying atau misalnya dibuat sebagai bahan bercandaan, sehingga anak trauma dengan kondisi gigi dan mulutnya. Dan inilah yang menyebabkan ketiga aspek ini sangat penting untuk kehidupan anak, terutama anak usia sebelum sekolah ataupun anak usia sekolah. Nah, sehingga diperlukan edukasi dan promosi kesehatan ini sangat penting untuk anak usia di sebelum sekolah maupun setelah sekolah, sebagai tindakan pencegahan terhadap permasalahan gigi berlubang. Kemudian tujuan dari edukasi dan promosi kesehatan ini untuk memberikan pemahaman dan pengertian akan pentingnya menjaga kebersihan gigi dan mulut yang baik dan benar, karena hampir penduduk Indonesia itu sudah melakukan sikat gigi, tapi hanya 2,8% saja yang itu sikat gigi dengan cara yang baik dan benar. Nah, oleh karena itu sangat diperlukan edukasi dan promosi kesehatan, terutama pada anak usia prasekolah dan anak usia sekolah. Tentunya materi ataupun konten yang ada itu harus sesuai dengan evidence-based diagnostic ataupun kedokteran gigi berbasis bukti, karena ada hubungannya antara sikat gigi anak dengan jumlah gigi berlubang. Dan tentunya semakin besar gigi berlubang atau semakin banyak gigi berlubang pada anak, maka semakin rendah kualitas hidup anak. Nah, oleh karena itu materi-materi yang sesuai ataupun yang harus ada pada edukasi dan promosi kesehatan itu tentang sikat gigi yang baik dan benar. Bagaimana dari tekniknya, kemudian caranya, kemudian penggunaan bahan pasta giginya seperti korek.
Kemudian dari intake ataupun asupan makanannya, karena tidak dipungkiri bahwasannya KAR itu merupakan penyakit yang multifaktorial, jadi terdiri dari berbagai banyak faktor. Baik itu Streptococcus mutans, kemudian dairy intake ataupun foods, di mana Streptococcus mutans bisa merubah glukan menjadi glukosil transferase, yang itu membuat lapisan email itu menjadi terdemineralisasi. Nah, tentunya ini berhubungan juga dengan intake sugar ataupun mengurangi asupan gula. Nah, hal-hal ini yang harus diberikan kepada anak. Tentunya harus disesuaikan juga dengan evidence dan testing, sehingga diperlukan inovasi media edukasi, terutama teknologi, di mana anak sudah berada di era digital natif, yaitu dalam keseharian anak bersama gadget ataupun smartphone setiap hari. Namun ini ada dampak positif ataupun negatifnya. Nah, untuk dampak positifnya kita lakukan intervensi melalui media kesehatan, terutama untuk edukasi kesehatan kita, sehingga diharapkan ada terciptanya yaitu UKGS inovatif, yaitu perpaduan antara teknologi dengan kegiatan sekolah, di mana upaya kesehatan di sekolah merupakan hal yang sangat dasar dan sangat berperan penting untuk merubah pengetahuan, sikap, tindakan, dan perubahan perilaku. Nah, di sini di tabel saya perlihatkan berdasarkan evidence dentistry, yaitu metode dan teknik sikat gigi pada aplikasi edukasi kesehatan gigi. Di sini ada 3 tahapan yang harus dipersiapkan, yaitu persiapan sikat gigi, menyikat gigi, dan setelah sikat gigi. Ini saya ambil pada jurnal-jurnal. Yang pertama adalah evidence dentistry 1, di mana memegang gagang sikat gigi itu dengan mencekram, dengan memegang gagang sikat gigi dengan kuat. Nah, kemudian jenis bulu sikat gigi dan informasi mengenai pengertian sikat gigi, karena kalau misalnya sikat giginya sudah rusak ataupun bulunya sudah tidak teratur, itu akan mengurangi dari kemampuan plak untuk menghilangkan kemampuan sikat gigi ataupun bulu sikatnya untuk menghilangkan plak. Kemudian pasta gigi fluoride tentunya ini sangat penting untuk proses demineralisasi dan proses remineralisasi, di mana fluoride akan menyeimbangkan keadaan yang tadinya asam jadi netral kembali. Kemudian teknik sikat gigi yang disarankan untuk anak adalah teknik horizontal dan pot, yang sudah dilakukan penelitian bahwasanya sangat efektif sekali. Kemudian durasi sikat giginya, semakin lama waktu sikat gigi maka semakin banyak plak yang hilang, minimal lebih dari 2 menit. Kemudian yang terbaru, panduan terbaru adalah anak tidak boleh untuk berkumur. Jadi setelah sikat gigi cukup diludahkan sekali saja dan dihindari untuk berkumur karena akan mengurangi efek dari manfaat dari fluoride. Kemudian dibersihkan bulu sikatnya supaya tidak ada debris yang tersisa, dan anak-anak direkomendasikan sikat gigi itu selama 2 kali sehari, yaitu pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Nah, untuk menjadikan media intervensi edukasi kesehatan gigi dan mulut ini menjadi suatu aplikasi, maka ada beberapa tahap, terutama dalam perspektif health technology heuristik ini merupakan interaksi ataupun human design terhadap teknologi. Jadi kalau misalnya ingin membuat aplikasi, maka ada domain-domain yang harus diperhatikan. Nah, berikut adalah domain-domainnya. Yang pertama adalah appropriate functionality, yaitu aplikasi harus memenuhi kebutuhan user ataupun pengguna. Kemudian not irritating or embarrassing, jadi aplikasi itu dibuat tidak rumit dan tidak membosankan serta mudah dalam pengaturannya. Kemudian protect user privasi, yaitu sistem harus mampu menjaga menyimpan informasi data rahasia secara pribadi. Kemudian use of positive motivation strategis, jadi terdapat reward apabila user itu berhasil pada misinya. Jadi ini sebagai motivasi. Kemudian usable and effective, ini sangat interaktif ataupun atraktif dari penampilannya. Kemudian accuracy information ini yang sangat penting, di mana konten-kontennya harus evidence dentistry. Kemudian appropriate time and place. Kemudian visibility user status, ya, jadi terdapat notifikasi kalau misalnya ada motif peringatan. Kemudian customizability, dan yang penting adalah educate user, jadi aplikasi membuat tentang edukasi yang akan membuat derajat kesehatan dari itu baik. Nah, setelah dibuat sesuai dengan persuasive health technology heuristic, gitu ya, ini selanjutnya
aplikasi dinilai ulang untuk melihat kualitasnya seperti apa dengan mobil app rating scale ataupun MOS. Nah, ini ada beberapa yang harus dinilai. Yang pertama adalah engagement, yaitu aplikasi menyenangkan, kemudian menarik, bisa disesuaikan ataupun customable, dan interaktif. Terdapat pesan peringatan, send out, kemudian pengingat ya atau message reminders, umpan balik, feedback, dan bisa berbagi ataupun ada sharing di media sosial. Kemudian secara fungsionalitinya, yaitu aplikasi mudah dipelajari, baik itu mudah dalam penggunaan navigasinya, kemudian logiknya, dan interaksi desain visualnya yang sangat menarik. Kemudian estetik, yaitu desain grafis, visualisasi, aplikasi, dan konsistensi tema. Kemudian information, yaitu konten dan informasi yang sangat berkualitas, terutama untuk kesehatan gigi dan mulut. Kemudian subjective quality, yaitu merekomendasikan aplikasi ataupun bagaimana user itu menggunakan intensitasnya seberapa lama, dan user bisa memberikan rating aplikasi. Kemudian yang terakhir adalah perceived impact-nya, yaitu bagaimana peningkatan materinya terhadap pengetahuan, sikap, perilaku, kemudian tindakan dan motivasi terhadap kesehatan. Jadi kesimpulannya adalah penggunaan media aplikasi edukasi kesehatan gigi dengan materi yang evidence-based dan based serta pengembangan aplikasi dengan persuasive health teknologi holistik dan mobil apps rating scale secara efektif dan berpotensi meningkatkan pengetahuan, sikap dan tindakan serta merubah perilaku anak dalam menjaga dan memelihara kesehatan gigi sehingga tercapailah derajat kesehatan yang baik. Penelitian ini merupakan studi literatur dari library research dari PubMed, kemudian Sensory dan Springer. Ya, Ardena, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.